istrinya sudah jadi tersangka ya. Istrinya sudah jadi tersangka karena pencemaran nama baik. Dan gebetannya menzinai adik iparnya sendiri. Nah kalau dipikir-pikir kan adik iparnya yang jadi korban kan. Ini sama, muridnya juga sama kan Yosua Tewu. Muridnya lagi sama. Apakah Saifuddin gak berzina? Berzina juga. Sama aja ya. Anaknya juga berzina kan. Anaknya Gilbert. Ketika dia mau menikahi seorang janda cerai hidup, itu berzina menurut Alkitab. Ya kan? Kalau dia orang awam, nggak mungkin tidak menjadi masalah. Kalau dia ngaku-ngaku pendeta, itulah masalahnya. Apalagi dia anak pendeta juga. Salma Frina itu kan cerai hidup kan dengan suaminya kan. Nah, harusnya dia rujuk lagi sama suaminya, bukan menikah sama anaknya Gilbert. Atau anaknya Gilbert cari janda yang cerai mati. Jangan cerai. Atau anaknya Gilbert suruh bunuh suaminya sama Vina, ex suaminya suruh dibunuh. Mau neladani gimana? Gilbert, mau apa yang mau diladani dari Gilbert? Gerayang-gerayangin adik iparnya. Apa yang mau diladani dari Gilbert? Makanya anaknya kawin sama Vina, mau kawin sama Vina. Harusnya kan dilarang kan? Orang tuanya ngerti kan? Itu kan cerainya cerai hidup kan? Nah, kamu cekek-cekekan sama istri sama bininya kamu si Sarah Ayu aja cekek-cekekan begitu aja, itu sudah bukan rahasia umum lagi, semua orang sudah tahu ya kan. Istrimu aja nggak respect sama kamu, semua orang juga sudah tahu ya. Jadi jangan malah terus yang begitu-begitu saling menghancurkan begitu, Saifuddin. Nah, tapi tema kita pada petang hari ini yaitu persinahan para pendeta. Ya, satu-satu sama lain saling tuding-tudingan berzina, nggak tahu ya di dekat kita ada yang berzina. Mengapa? Apakah perzinahan itu direstui sebenarnya? Ya, enggak ya, perzinahan itu nggak direstui. Perzinahan itu ditolak. Perzinahan itu mendatangkan kutuk. Minggu kemarin kita sudah belajar ya tentang perzinahan ini kan. Perzinahan itu ditolak, dikutuk. Minggu kemarin, kapan ya? 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah ya, kita bicara tentang perzinahan ya. Tetapi ada perzinahan-perzinahan para pendeta ditutupi oleh sinodenya dan dilindungi oleh sinodenya. Itu yang mengakibatkan perzinahan itu menjadi wabah di kalangan para pendeta. Seakan-akan para pendeta ini kebal hukum, ya kan? Dan para pendeta juga nggak tahu diri, dia tidak tahu, ya. Itulah sebabnya saya menganjurkan rekan-rekan pendeta yang berzina untuk mengundurkan diri. Berhenti dulu, ya, beberapa tahun, lalu mulai lagi dari bawah kalau memang panggilanmu sebagai gembala atau sebagai full time di ladang Tuhan. Jangan memaksakan diri, ya. Nanti Tuhan justru akan beserta. Kayak saya kan gitu mundur, lepas semua, lu tinggal. Dan Tuhan kembalikan setelah berapa tahun kemudian. Saya mulai dari bawah lagi, dari jemaat biasa lagi, ya. Mulai lagi kita dari bawah lagi, kita melayani lagi. Urapan itu bertambah, penyertaan Tuhan itu makin nyata. Dan kesempatan kedua itu selalu lebih dahsyat. Ya, selalu lebih dahsyat. Beda kalau di Islam ya. Kalau di Islam itu malah dianjurkan kan. Hmm, makanya supaya jangan berzina kan, ini kan apa namanya, mutah itu kan, kawin mutah kan. Yang penting sebelum oho-oho dulu, ya kan. Yang penting sebelum oho-oho
baca la ilaha illallah, ya Fatihah cabul, maka dianya bisa bercabul ria kan. Zinah adalah sunnah, betul ya. Tetapi di dalam kekristenan, berzina itu adalah kutuk. Nah, yang menyebabkan berzina itu menjadi marak karena dibiarkan oleh sinodenya. Kenapa? Karena mereka saling melindungin. Makanya terkutuk. Salah satunya GPI kan. Salah satunya GPI yang membiarkan perzinahan. Makanya akhirnya jemaatnya juga banyak yang berzina. Dan itu akan membuat hidupmu jadi tidak diberkati. Hidup di bawah kutuk. Ya kan? Jangankan berzina, isu berzina saja itu seharusnya mulai di stop pelayanannya. Kayak Gilbert ya, 2012 kan pernah diisukan berzina. Istrinya sudah jadi tersangka ya. Istrinya sudah jadi tersangka karena pencemaran nama baik. Dan Gilbertnya menzinai adik iparnya sendiri. Nah kalau dipikir-pikir kan adik iparnya yang jadi korban kan. Ini sama, muridnya juga sama kan Yosua Tewu. Muridnya lagi sama, apakah Saifuddin nggak berzina? Berzina juga, sama aja ya, sama aja. Karena dibiarkan ditutup-tutupin. Tapi kan Saifuddin nggak bisa dapat sanksi karena bukan pendeta. Nah kalau Yosua Tewu pendeta, maka dia harus stop. Kalau enggak, edan. Tetapi untungnya kan si Yosua Tewu sudah keluar dari battle. Jadi dia sudah bukan pendeta lagi secara organisasi. Ya kan? Nah, kalau Saifuddin memang bukan pendeta, dia freelance, ya kan? Tapi dia juga berzina. Nah, sama ya, Saifuddin juga berzina. Hanya karena dia tidak ada induk yang menaunginya, jadi mau lapornya sama siapa korbannya? Kan nggak bisa, ya kan? Nah, itulah yang terjadi. Kalau terjadi, ya, jadi jangan bilang enggak ya. Makanya ya, Ustadz biar istrinya 4 juga banyak yang berzina. Banyak, istrinya sudah 4 saja masih berzina, banyak. Cuman kalau di Islam memang ditutup-tutupin, ya. Yang ngonangin langsung lapor polisi. Itu saja diintimidasi dulu. Itu yang khususnya di Bandung itu kan diteror kan. Ustadz itu kan, Ustadz Heri kan, Ustadz HW kan. Itu kan juga diteror juga kan. Yang laporkan itu kan. Cuman berani saja karena ada korban nyawa udah. Ya kan, Ustadz banyak, yang berzina itu lebih banyak lagi justru. Lawang ajarannya memang memperbolehkan perzinahan kan. Nah, memang kenapa pendeta kelakuannya kayak karena itulah roh agamawi, ya, roh agamawi. Islam itu kan agamawi, semua agama-agama dari Babel. Orang-orang Kristen kalau dia terhingkap roh agamawi dengan retorika, maka dia kan jatuh dalam perzinahan. Mudah jatuh dalam perzinahan. Mengapa? Karena otak ya yang mengatur seks dengan otak yang mengatur spiritualisme itu itu bersebelahan. Ya, dan itu hanya dibatasi membran yang tipis. Ya, begitu bisa nyampur. Maka bisa ada yang namanya cipok-cipokan di balik panggung gereja tuh. Sebelum naik WL sama singernya cipok-cipokan dulu tuh. Padahal bukan suami istri, mereka masing-masing sudah menikah. Wah itu bukan rahasia lagi, banyak. Dan itu dibiarkan sama pendetanya cuma ditegur saja. Harus tegas, nggak boleh. Gimana mau tegas dong pendetanya berzina saja cuma diskors? Pendeta berzina ya harusnya dipecat.
Ya kan itu bangkrut namanya, pendeta berzina itu sama dengan pendeta bangkrut, stop, ya, stop. Masalahnya kan nggak berani begitu sinode-sinode, ya kan? Nggak boleh, pendeta berzina stop, copot pendetanya langsung, copot. Ya nanti makanya gimana, ya itu urusan dia dengan Tuhan, sebab itu teladan. Sekarang kalau pendeta berzina, oh cuma nggak berzina, oh cuma cipok-cipokan, wah tetap stop. Bahkan ada isu saja harus skors, baru isu saja skors dulu. Tapi kan Gilbert enggak kan, kasusnya Gilbert kan enggak, bahkan digantung kan sampai sekarang kan, karena Gilbert punya power, ya kan? Nah, tapi apakah urapannya sama? Yang enggak, tetap beda. Tuhan sudah nggak beserta lagi. Itulah sebabnya Gilbert makin kesini makin ngawur. Nah anaknya sama ya, anaknya juga berzina kan, anaknya Gilbert. Ketika dia mau menikahi seorang janda cerai hidup, itu berzina menurut Alkitab, ya kan? Kalau dia orang awam, nggak mungkin tidak menjadi masalah. Kalau dia ngaku-ngaku pendeta, itulah masalahnya. Apalagi dia anak pendeta juga. Salma Frina itu kan cerai hidup kan, dengan suaminya kan. Nah, harusnya dia rujuk lagi sama suaminya, bukan menikah sama anaknya Gilbert. Atau anaknya Gilbert cari janda yang cerai mati. Jangan cerai. Atau anaknya Gilbert suruh bunuh suaminya sama Vina, ex suaminya suruh dibunuh. Nah, begitu ya. Supaya cerai mati. Ya kan? Nah, harus begitu. Kalau mau benar begitu. Tapi kalau seorang Gilbert dan anak-anak SCCT, nah itu tadi ya, karena teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus. Itu tidak berani, mereka aja tidak berani, lah gimana? Ya karena tidak berani, teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus. Mau neladani gimana? Gilbert, mau apa yang mau diteladani dari Gilbert? Gerayang-gerayangin adik iparnya. Apa yang mau diteladani dari Gilbert? Makanya anaknya kawin sama-sama Vina, mau kawin sama-sama Vina. Harusnya kan dilarang kan? Orang tuanya ngerti kan? Itu kan caranya cerai hidup kan? Nah, jadi itu juga Cina. Nah, Gilbert mau merestui perzinahan itu malah bangga. Nah, ya kan kita nih, beta edan kan. Coba apa yang Anda mau teladani dari seorang Gilbert? Ya kan? Harus bisa, ya. Makanya kalau ada kabar kemarin sudah pisah, memang harusnya pisah, ya. Kalau tidak bisa itu nanti jadi Cina. Nah, lalu bagaimana sekarang kenyataannya ya? Masing-masing dengan bangganya membongkar perzinahan para pendeta. Jadi hati-hati, tidak ada yang bersih. Ya, hanya saya nasihatin saya Fudin. Mau nagih utang itu jangan disangkut pautan, mau nagih utang pakai ngancam-ngancam perzinahan. Ya, Jojo Tewu, kamu sendiri pernah berzina. Nah, ya kan? Kamu sendiri pernah berzina. Itu sudah bukan rahasia umum lagi. Ya, kamu cekek-cekekan sama istri sama bininya kamu si Sarah Ayu aja cekek-cekekan begitu aja itu sudah bukan rahasia umum lagi. Semua orang sudah tahu. Ya kan? Istrimu aja nggak respect sama kamu. Semua orang juga sudah tahu. Ya. Jadi jangan malah terus yang begitu-begitu saling menghancurkan begitu Saifuddin. Oh saya bekas pezinah. Ya sekali-kalinya saya berzinah. Ya itu tahun 2000, berapa tuh 2000, sebelum 2010 ya. 12 tahun yang lalu. Itu menghancurkan keluarga saya ya. Itu bikin kapoknya, wah itu saya bayarnya berdarah-darah itu. Tapi saya langsung mundur jadi pendeta, saya mundur.
2010 saya mundur ya. 2015 saya baru aktif lagi. 2017 ya saya baru jadi pendeta lagi. Jadi 7 tahun saya berhenti jadi pendeta. 2017 saya baru jadi pendeta lagi. Ya, saya berhenti. Saya berhenti ya. Saya berhenti. Saya tahu persis. Makanya saya tidak merasa lebih suci, tetapi saya menasihati kalian para pendeta. Nggak usah ditanya kalau itu ya. Nggak usah ditanya. Ya, kalau saya mundur, saya tahu persis hukum itu. Dan saya sudah pernah, saya konsultasi, saya dinasihat, kamu mundur. Supaya jangan menjadi racun bagi jemaat. Mundur saya, diem, saya mundur, nggak banyak ngomong. Sehingga nggak geger. Dan Tuhan baik, jadi nggak geger. Tapi saya kan kudu bayar sama anak istri saya. Karena tidak mungkin tidak ada dosa yang kita tidak tanggung di hari ini. Supaya kita jangan nanggungnya di akhir zaman, nanggungnya sekarang. Apa yang kita tabur, kita tuai. Semua yang saya lakukan gagal semua itu ya. Selama 4 tahun itu semua yang saya lakukan gagal. Karakter saya pun hancur, semua hancur. Perekonomian saya hancur, semua hancur. Keluarga saya nyaris hancur, nyaris ya. Tapi Tuhan kan baik. Karena saya mau merendahkan diri sama Tuhan, bertobat, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Gitu. Semua. Kita bisa masuk dalam jatuh di dalam kenajisan itu. Tetapi yang penting bertobat. Dan kalau namanya bertobat, jangan nanti bertobat nanti bikin lagi. Jangan. Ya, itu sebelum 2010 saya berzina. 2010 saya mundur. 2017 saya jadi pendeta lagi 7 tahun kemudian. Hari ini sudah 2022. Ya, dan pernikahan saya indah sekali. Nah, makanya dari dulu kita nasihatin dulu ya. Makanya ya, Gilbert, Saifuddin, Yosua Tewu, ini setali 3 uang di satu perguruan. Bahkan di dalam sinahnya pun satu perguruan sama. Saifuddin nuduh Yosua Tewu bersinah, Saifuddin sendiri bersinah. Ya kan? Ya, Gilbert saja bersinah. Bertiga-bertiga ini yang muter-muter, akhirnya begitu. Ya kan? Akhirnya begitu. Ngeri ya? Ngeri. Karena apa? Karena di framing kalian tinggal di Indonesia, karena kan zina itu normal kan. Orang Islam itu zina aja tetap kaya itu, orang Islam aja yang berzina. Saya juga mau kan begitu kan. Karena di framing sama orang Islam, oh enggak, Anda jangan main-main ya. Anda jangan main-main. Belum ada orang Islam yang membahas ustadz cabul, nggak akan berani. Orang Islam munafik kok. Orang Islam tidak ada yang berani membahas kan. Nah itu ya, perzinahan-perzinahan di antara para pendeta yang akhirnya mengganggu pekerjaan Tuhan. Akhirnya isinya ruwet-ruwet. Anak sudah berzina, akhirnya apa? Duit. Urusannya duit kan. Itu urutan kok. Akhirnya apa urusannya? Status sosial, tahta. Ya kan? Harta tahta wanita. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Harta tahta wanita kan. Kalau di Kristen nggak bisa. Dan itu kan menghambat pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang melakukannya pun akan kehilangan urapan itu. Nah, masalahnya kan terus dinormalkan. Ya kan? Oh, nggak cuma GPI, GPDI juga sama, banyak yang berzina ditutup-tutupin. Ya, banyak yang berzina ditutup-tutupin. Ya, banyak. Justru nggak boleh, berzina itu tidak boleh ditutup-tutupin sebenarnya. Nico. Ya, tidak boleh ditutup-tutupin, harus dibongkar.
Tetapi jangan karena dendam. Nah, Saifuddin bongkar si Yosua Tewu kan karena dendam. Ya kan? Saifuddin kan bongkar Yosua Tewu karena dendam. Nah, itu nggak boleh. Membongkar dosanya orang karena dendam. Itu namanya dendam kesumat. Ya. Jadi saran saya bertobat ya, Gilbert, Saifuddin, Joshua Tewu, bertobatlah dari perzinahan kalian. Belajarlah dari saya. Ya, berhenti dulu. Ya, berhenti dulu. Nanti Tuhan yang angkat kamu. Kalau enggak kan tambah ruwet kamu. Tambah ruwet. Berhenti berzina. Nanti kalau enggak tambah ruwet. Ya, kamu bisa bohongi manusia tapi enggak bisa bohongi Tuhan. Dan sakit sekali kalau yang bongkar Tuhan nanti. Ya kan? Ngeri ya. Ngeri. Nah, dan itu ini ya membuat saya sedih tentang perzinahan ini. Membuat saya sedih karena itu menghambat pekerjaan Tuhan. Dan akhirnya karena kebencian, Saifuddin sama si Yosua Tewu saling bongkar sendiri ya. Repot kan? Untungnya orang-orang anak-anak Tuhan ya diajarin ya bahwa dosa itu harus dibongkar ya. Beda di Islam, ditutup-tutupin aibnya sehingga nggak ada yang berani lapor. Korbannya kasihan. Wah, kalau di Kristen biar pendeta besar sekalipun asal jemaatnya berani lapor masuk ya. Kayak si itu apa? Yang mencabuli anak mencabuli dari sekolah minggu sampai dewasa itu ya. Pendeta Surabaya itu. Saya lupa namanya. Masuk penjara kan. Pokoknya lama ya, 15 tahun lagi ya. Oh, berapa tahun tuh? Saya lupa tuh.